Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru SD, SMP, Kecamatan Majenang, ada yang dari Kecamatan Cimanggu, Cipari, Karangpucung, dan dari Kecamatan Salem. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya hari ini. Saya akan melakukan pengimbasan terkait dengan materi budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan sedikit hal yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, mungkin sekitar 1 jam ke depan. Selama nanti saya menyampaikan materi, silakan barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu, boleh bertanya, boleh menanggapi, silakan langsung tangannya diangkat saja, biar saya tahu bahwa ada yang akan menanggapi. Dalam prosesnya nanti tidak harus bertanyanya di sesi akhir ya Bapak Ibu. Sebelumnya barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang belum pernah ketemu saya memperkenalkan diri. Silakan. Saya perkenalkan diri, nama saya Heri Prasetyo. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Wanarja dan sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan pengimbasan budaya positif yang ada di sekolahan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing dengan hal-hal yang terkait dengan dunia sekolah. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah punya pengalaman yang luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita mendengar kata disiplin, akan banyak hal yang mungkin terbersit di benak Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mendengar satu kata disiplin, kira-kira yang bisa diterjemahkan mungkin secara singkat oleh Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Tepat waktu, taat aturan, rapi, ngantri. Biasanya ada banyak versi ya ketika kita menanggapi makna dari disiplin. Ketika kita menanggapi makna disiplin bisa banyak arti. Ada orang juga yang menyampaikan bahwa disiplin itu adalah kepatuhan terhadap sebuah aturan. Itu betul semuanya, tidak ada yang salah. Tetapi Bapak Ibu semuanya, barangkali mungkin Bapak Ibu baru pernah mendengar makna disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro hubungannya dengan kurikulum yang kita laksanakan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Ini saya kutip perkataan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini bahasanya terlihat seperti bahasanya orang Malaysia ya, karena beliau kan orang zaman dulu ya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mendengar kata merdeka, mungkin seluruh orang Indonesia itu akan mengartikan bahwa yang namanya merdeka itu adalah kebebasan, freedom. Karena begitu dulu proklamasi disampaikan oleh Insinyur Soekarno, langsung merdeka, sama seperti kebebasan. Padahal yang namanya merdeka yang sebenarnya itu adalah orang yang merdeka itu adalah orang yang memiliki disiplin yang kuat.
Itu yang disampaikan Ki Hajar Dewanto. Orang yang memiliki disiplin yang kuat. Kemudian disiplin itu harus berasal dari diri sendiri. Disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Mungkin kita pada saat dulu jadi siswa ya, Bapak Ibu semuanya, atau kita sekarang jadi guru. Kita berangkat jam 7. Oh, saya itu harus berangkat kurang dari jam 7. Kenapa? Itu alasannya bermacam-macam. Yang pertama karena takut terlambat. Baik siswanya atau gurunya. Kalau siswanya, seandainya saya terlambat nanti saya takut dihukum. Gurunya juga sama, kalau saya terlambat nanti saya dimarahi kepala sekolah. Ada yang datangnya tepat waktu itu karena misalkan, kalau saya datangnya terlambat nanti saya nggak ada yang bonceng misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu semuanya, ketika kita berangkat kemudian motivasi kita adalah karena takut dihukum, itu adalah hal-hal yang mestinya kita jauhi dari pemikiran anak. Kita sebagai seorang guru, tugas kita ya, itu menghukum, itu adalah cara terakhir yang harus kita lakukan. Kalau sudah tidak ada cara yang lain, kita hukum. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar disiplin itu bisa tumbuh di dalam hati siswa tanpa paksaan dari siapapun. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan. Nah ini. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini yang sudah saya sampaikan tadi adalah, kalau yang beliau sampaikan menurut bahasa beliau adalah mardika iku jarwonyo nora mung lepasing pangreh nging ugo kuat kuoso amandiri piyanda. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kita mampu untuk memerintah diri sendiri menjadi orang yang disiplin. Itu merdeka Bapak Ibu. Kita tidak terpengaruh orang lain. Kita melakukan sesuatu tidak terpengaruh orang lain. Itu karena motivasi dari diri kita sendiri. Itu orang yang merdeka Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu karena motivasi orang lain, karena takut terlambat, karena dimarahin guru atau dimarahi pimpinan, itu sebenarnya kita belum menjadi manusia yang merdeka. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati semuanya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya terkait budaya positif yang ada di sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang selalu digaungkan oleh pemerintah saat ini, yaitu P5. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal sampai ngelotok, yang sekarang sudah jadi guru maupun jadi guru 1 tahun atau 2 tahun atau sudah lama ya. P5 ada 6. Itu yang harus kita capai dalam budaya positif yang ada di sekolah. Mulai dari beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ada juga nilai-nilai yang lain yang harus kita jaga Bapak Ibu, selain materi pelajaran yang ada. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, sikap karakter siswa di SD itu adalah pondasi utama Bapak Ibu. SD, SMP itu pondasi utama. Saya rasa pelajaran nomor sekian akan sangat percuma sekali Bapak Ibu kalau siswa Bapak Ibu seluruh pelajaran nilainya 100 tapi karakternya jelek. Ini yang perlu kita pertahankan Bapak Ibu, kita tanamkan terhadap diri kita sendiri terutama terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita sampaikan ke orang lain pasti akan bilang seperti ini. Ya tentu yang namanya seorang guru itu harus membentuk karakter siswa yang baik, membuat mereka jadi jauh lebih baik. Setiap guru pasti menyampaikan itu. Tapi apakah praktiknya seperti itu? Belum tentu.
Oleh karena itu kita mulai dari diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ketika kita sudah berjalan, hasilnya sudah mulai ada, baru kita sedikit-sedikit sampaikan ke teman-teman kita, agar mereka percaya bahwa yang utama dari pendidikan itu adalah karakter yang baik, khususnya untuk pendidikan dasar. Ya, nilai-nilai kebajikan atau sikap murid yang diharapkan dalam proses pembelajaran di sekolah itu salah satunya adalah toleransi. Harapan kita untuk siswa-siswa zaman sekarang itu rasa toleransi siswa kita itu diharapkan bisa meningkat, karena disadari ataupun tidak, hari ini itu rasa toleransi dari siswa akibat dari pandemi itu sudah mulai berkurang. Jiwa korsanya sudah mulai berkurang. Itu yang diharapkan ditumbuhkan oleh kita sebagai seorang guru agar siswa memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kemudian yang kedua, siswa atau murid mulai dari SD sampai SMK ataupun pada saat nanti kuliah harus memiliki rasa hormat yang tinggi, terutama pada guru-gurunya, pada orang yang lebih tua, pada orang tuanya, juga kepada siswa-siswa yang lain. Saling menghormati antar teman ketika bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua di jalanan, ketika lewat ada orang yang lebih tua, ya paling tidak ada gerakan tubuh yang menumbuhkan rasa hormat, misalkan ketika lewat di jalan sempit, punten, dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, seorang siswa juga harus memiliki integritas. Sama seperti kita sebagai seorang guru harus punya integritas yang tinggi, disiplin yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu memiliki sikap mandiri. Artinya ketika mengerjakan tugas, ketika mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, itu diharapkan seorang siswa itu bisa mampu melakukannya sendiri. Walaupun itu secara kolaborasi, tapi mereka juga ketika membuat sendiri harus mampu. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan terhadap sikap-sikap yang ada di dalam diri siswa. Mereka harus mampu menghargai sesama manusia, menghargai lingkungan sekitar, menghargai kelas yang mereka gunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Bagaimana mereka juga harus menghargai meja yang mereka pakai untuk tidak mencoret-coretnya. Itulah sikap-sikap disiplin positif yang seharusnya bisa dilakukan oleh siswa-siswa kita di Indonesia ini. Harapannya ketika mereka memiliki sikap-sikap yang baik, nanti setelah mereka lulus, kemudian mereka bekerja, karakteristik ini harusnya bisa dibawa karena mereka sudah terbiasa pada saat masih sekolah. Dibawa dalam dunia kerja, kemudian dipraktekkan. Kita akan sangat percuma sekali Bapak Ibu semuanya, kita memiliki siswa yang pintar sekali, tetapi memiliki karakteristik atau sifat atau sikap yang tidak begitu baik, negatif misalnya. Itu termasuk salah satu dosa besar kita. Mereka menjadi pejabat yang luar biasa, mampu mengendalikan mengerjakan tugasnya dengan baik, tetapi mereka cerdas sekali mengambil uang rakyat, korupsi. Nah itu yang harus kita jaga Bapak Ibu. Artinya ketika ada siswa yang seperti itu, berarti kita itu berkontribusi terhadap hal negatif yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ini memang tugas berat untuk kita semuanya Bapak Ibu, tapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Mari kita bahu-membahu untuk membuat generasi setelah kita menjadi generasi emas yang membuat Indonesia bangga kepada mereka. Yang selanjutnya, seorang siswa juga harus memiliki rasa antusias yang tinggi. Itu juga dipengaruhi oleh kita Bapak Ibu. Kita ketika mengajar harus membuat mereka memiliki antusiasme yang tinggi. Kalau mereka terbiasa memiliki antusiasme yang tinggi terhadap apapun itu, terhadap pelajaran, kemudian
terhadap hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, terhadap prestasi di bidang akademik ataupun non akademik, itu akan dibawa ke dalam dunia kerja. Ketika mereka diberi tugas oleh pimpinan, mereka akan melakukannya dengan penuh antusias, penuh semangat. Yang selanjutnya, seorang siswa juga diharapkan mampu memiliki empati yang tinggi. Ketika melihat teman-temannya ada yang sakit, itu diharapkan siswa bisa menjenguknya. Ketika mereka berjalan sedang berangkat sekolah, misalkan naik motor, ada temannya ya, ada orang tua yang sedang berjalan, kemudian bisa ditanya, "Bu, mau kemana?" Diantarkan dan sebagainya. Ketika ada orang yang kesusahan, mereka harus siap membantu. Artinya mereka mampu memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan bantuan yang mereka bisa. Tidak harus berbentuk uang. Bisa jadi bantuan itu berbentuk jasa dari mereka. Mereka membantu. Ada orang yang sakit di rumah, minta diantarkan ke rumah sakit, atau mereka menawarkan diri, "Bu, bagaimana kalau saya mengantarkan ke rumah sakit?" Nah, seorang siswa itu memang harus memiliki empati yang tinggi, sama seperti kita. Seperti itu. Yang selanjutnya dari sikap murid atau nilai-nilai kebajikan yang ada itu adalah rasa keingintahuan yang tinggi. Seorang siswa kalau rasa ingin tahu yang tinggi, itu sama seperti orang yang haus, sama seperti ember yang tidak penuh. Artinya ketika mereka memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, apapun yang disampaikan oleh guru, apapun yang disampaikan oleh mentor, mereka sama seperti orang yang haus, sama seperti orang yang lapar. Dikasih makan apa saja pasti doyan. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu salah satu filosofinya. Jadi ketika kita mau menyampaikan materi apapun itu, baik yang mudah ataupun yang sulit, itu pasti akan mudah dicerna oleh mereka. Tetapi kalau mereka sudah merasa kenyang, embernya sudah terisi dengan penuh, apapun yang kita sampaikan itu tidak akan pernah masuk ke dalam naluri siswa. Salah satunya bagaimana agar mereka memiliki antusias, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Tugas kita, Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan materi tidak boleh monoton. Tiap hari materinya kayak gitu, terus lama-lama siswa bosan. Paling tidak, Bapak Ibu, ketika pertemuan pertama kita sebagai seorang guru membuat siswa di kesan yang pertama itu harus begitu mudah. Dan jangan disampaikan semuanya, Bapak Ibu. Kita tinggalkan sedikit agar mereka itu mempunyai rasa penasaran. Dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, kita harus lebih kreatif. Kalau kita terbiasa seperti itu, Bapak Ibu, insya Allah seorang siswa atau banyak siswa akan memiliki rasa keinginan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kreativitas yang tinggi. Seorang siswa, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, banyak teknologi yang bisa digunakan zaman sekarang. Tidak seperti pada masa kita, handphone saja belum ada. Sekarang ada handphone, internet, bahkan internetnya sudah 5G, kebanyakan sudah 4G. Kita bisa memupuk rasa kreativitas mereka dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau tugas-tugas pemantik, agar rasa kreativitas mereka itu bisa tumbuh, berkembang di dalam diri mereka. Itu memang tidak mudah, tapi paling tidak kita bisa mencobanya. Yang minimal kita lakukan itu memantik mereka minimal sebanyak 21 kali. Kita pantik pertama, kemudian kita pantik lagi di momen yang kedua, kita pantik lagi di momen yang ketiga, keempat, seterusnya sampai ke 21. Paling tidak ketika guru sudah melaksanakan selama 21 kali, insya Allah rasa kreativitas mereka bisa tumbuh, berkembang jauh lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah sikap kerjasama, Bapak Ibu. Kalau kerjasama kita biasanya menggunakan pada saat pembelajaran itu menggunakan
kelompok-kelompok kecil. Kita gunakan kelompok-kelompok kecil ini untuk memupuk rasa kerjasama. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, apalagi ketika Bapak Ibu mengajar di SMK, seorang siswa yang dipersiapkan untuk bekerja, lulus bekerja, lulus kuliah. Ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, Bapak Ibu, seorang siswa itu harus mampu bekerja secara mandiri maupun mampu bekerja secara tim, secara berkolaborasi. Bagaimana kalau mereka tidak bisa bekerja sama? Mereka akan dikucilkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita ajarkan sejak dini. Itu permasalahan yang wajar. Ketika ada siswa, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian awal-awal itu yang mengerjakan tugasnya hanya satu orang, itu adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Tapi kita harus terus dorong, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu guru justru yang merasa tidak semangat. Ini nanti siswa kayak gini terus. Jangan, Bapak Ibu. Kita bersabar terus mendorong siswa-siswi agar mereka memiliki rasa kerjasama yang baik. Begitu juga dengan rasa percaya diri, Bapak Ibu. Itu bisa kita lakukan dengan cara ketika mereka sudah melakukan kerjasama atau kerja kelompok, kemudian mereka bisa mempresentasikan dan masing-masing itu berusaha untuk menyampaikan hasil presentasinya. Itu adalah memupuk rasa percaya diri, Bapak Ibu. Bisa jadi suatu ketika Bapak Ibu masuk ke kelas meminta anak untuk menceritakan sesuatu yang hal pengalaman yang terbaik yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Awalnya Bapak Ibu, mungkin mereka ketika maju ke depan ditanya apa pengalaman terbaik yang pernah kamu lakukan, jawabannya sepak bola. Kenapa sepak bola? Jawabannya karena suka. Sangat simpel sekali jawabannya. Itu hal yang wajar. Namanya juga awal, biarkan saja. Tidak perlu kita marahi. Nah, harusnya seperti ini tidak perlu. Nanti seiring berjalannya waktu, kita kasih dorongan sedikit demi sedikit kepada mereka. Mereka nanti akan paham sendiri, Bapak Ibu, bagaimana mereka harus menyampaikan dengan baik. Tidak hanya menyampaikan secara tegas dan sangat singkat. Itu adalah hal yang wajar. Mereka sudah mau maju saja sudah alhamdulillah, mereka sudah mau berbicara saja sudah alhamdulillah. Itu peningkatan yang sangat signifikan bagi siswa-siswi pemula. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan sikap milik bajikan murid adalah seorang siswa harus memiliki komitmen yang baik, komitmen yang tinggi. Kalau sekarang mereka jadi siswa, mereka harus punya komitmen untuk patuh terhadap seluruh aturan yang ada. Karena perlu Bapak Ibu tahu, dari awal siswa itu sekolah sampai akhir mereka itu lulus, sebenarnya tugas mereka adalah satu, Bapak Ibu. Dari seluruh rangkaian proses pembelajaran, tugas mereka adalah satu. Mereka belajar untuk patuh, Bapak Ibu. Patuh terhadap seluruh aturan yang ada, patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang baik-baik tentunya, dan patuh terhadap seluruh hal-hal yang sudah dijadikan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mereka datang ke sekolah itu bukan karena mereka takut terlambat nanti dihukum, tapi karena komitmen mereka terhadap tugas mereka dan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Dan masih banyak yang lain, nilai-nilai kebajikan, sikap murid yang perlu kita tingkatkan, kita kuatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus lebih mengenal siswa-siswa kita. Satu persatu harus kita kenal. Seperti itu. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, seorang guru yang profesional itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Selain tadi Bapak Ibu, pokoknya ketika kita masuk ke sekolah, karena ini konteksnya sekolah, hal yang harus kita lakukan
Semuanya harus bersifat positif. Kemarin saya pernah sampaikan Patra Triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang selalu digaungkan oleh menteri kita yang sekarang, bahkan mungkin dari zaman dulu sudah digaungkan tapi jarang dipraktekkan, yaitu ingarso sung tulodo ing madyo tuturi. Jangan hanya jadi semboyan Bapak Ibu. Kalau bisa di setiap sudut kita tulis untuk mengingatkan kita, oh kita sebagai seorang guru harus seperti itu. Tidak dipungkiri ya, seorang guru itu harus bersikap sempurna, tidak. Tapi paling tidak kita meminimalisir nilai-nilai negatif yang ada di dalam diri kita, agar siswa bisa mencontoh hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita. Itu Bapak Ibu. Ini materi yang selanjutnya yang akan kita bahas. Yang namanya budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti di bawah ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Nanti akan saya sampaikan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti akan saya sampaikan. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nanti akan saya sampaikan. Yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia. Sedikit-sedikit saja nanti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif, yaitu mengajarkan murid, siswa atau peserta didik itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Jadi membuat siswa bertanggung jawab, membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan karena penghargaan atau hukuman, serta dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam diri, bukan karena paksaan dan yang lainnya. Itu tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang selanjutnya, inilah 5 posisi kontrol kita yang biasa kita lakukan, biasa kita laksanakan. Saya yakin ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang ngajarnya sudah lama, mungkin lebih lama dari saya. Saya itu pertama kali ngajar 2011 Bapak Ibu. Tepat tanggal 2 kemarin itu 12 tahun saya ngajar di sekolah. Saya yakin pernah jadi penghukum. Menghukum siswa pasti pernah ya Bapak. Jadi pemantau pasti pernah, mengamati siswa. Jadi pembuat rasa bersalah pasti pernah. Apa membuat rasa bersalah itu seperti ini Bapak Ibu. Apa kalian itu gak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru itu udah capek ngajarnya tapi kalian tidak memperhatikan. Salah satu contohnya seperti itu. Pasti pernah. Ya walaupun sekali. Kita berusaha jadi teman. Posisi kontrol yang selanjutnya. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah kita berusaha menjadi manajer. Manakah yang terbaik Bapak Ibu? Mari kita amati. Kita telisik satu-satu. Menghukum itu apa? Membuat rasa bersalah itu apa? Dan sebagainya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Ini kalau tidak dihukum, guru biasanya seperti itu. Kalau tidak dihukum, nanti siswa itu kacau. Pasti guru bilang seperti itu. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Siswa kalau tidak dihukum nggak akan jerah. Padahal efeknya Bapak Ibu, ketika siswa dihukum,
bisa jadi ketika siswa dihukum, siswa itu jadi dendam. Bapak Ibu saya yakin pernah mengalami masa-masa sekolah, pernah dihukum. Ada mungkin yang ketika dihukum merasa marah. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu. Mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin ada. Ketika kita menghukum mereka, ketika mereka itu dendam, kemudian suatu saat nanti sukses, dendam itu bisa saja masih terbawa. Itu hal yang tidak baik yang kita itu tumbuhkan kepada siswa. Kalau posisi kita itu selalu jadi penghukum. Kadang-kadang boleh. Biasanya kalau yang penghukum itu intonasinya itu biasanya keras. Kata-katanya itu tegas biasanya. Ini salah satu contoh ya. Kata-kata posisi penghukum, patuhi aturan saya. Tapi bahasanya nggak kayak gitu kalau menghukum. Patuhi aturan saya, biasanya kayak gitu. Itu penghukum. Nah nanti Anda seringnya itu jadi posisi apa? Kira-kira silakan direfleksikan oleh diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ini kalau menurut teori yang saya pelajari, biasanya pembuat rasa bersalah itu guru akan bersuara lembut, terus menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Salah satu contohnya tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ada banyak contoh yang lain yang barangkali kita disadari ataupun tidak melakukan hal itu. Kadang ketika kita menasihati siswa, kasihan bapak ibumu sudah kerja dan sebagainya, itu juga termasuk salah satu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau bapak ibu sering menyampaikan hal-hal yang seperti itu, menyudutkan siswa yang akhirnya membuat mereka merasa bersalah, itu berarti Anda karakteristiknya itu adalah posisi kontrol gurunya adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, berarti nggak boleh ya Pak? nanti kita simpulkan bersama-sama. Boleh atau tidaknya, kalau terlalu sering jelas tidak boleh ya Bapak Ibu. Itu akan berefek psikologis terhadap diri siswa. Tapi kadang-kadang ya boleh. Kadang-kadang boleh. Nanti yang paling baik yang mana nanti ada di sini. Yang selanjutnya memposisikan diri kita sebagai teman. Ketika kita itu memposisikan diri kita sebagai teman, kita itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif ini berupa hubungan yang baik biasanya. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kayak gini, ketika kita menganggap siswa kita teman, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita dekat dengan siswa. Kemudian bisa mengajak siswa ke hal-hal yang positif bisa. Tapi negatifnya, karena kita sudah seperti teman, kadang-kadang siswa ke guru itu bukan Pak atau Bu, Bro. Bapak Ibu pernah melihat yang seperti itu? Pernah? Kalau saya sering ya. Karena saya ngajarnya di SMK ya Bapak Ibu. Siswanya sudah besar-besar. Ada yang dipanggilnya Mas, Bro. Kalau seperti itu masih tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi ketika posisi kita itu seperti teman, tidak ada sekat, tidak ada jarak, yang utama seorang guru itu harus betul-betul bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu yang utama Bapak Ibu. Kalau guru tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa berakibat negatif yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita ngajarnya di SD, sudah seperti teman nih sama anak-anak SD. Melalui anak, guru bisa pinjam uang. Ini jangan ditiru ya Bapak Ibu. Pinjam uang ke orang tua wali. Bisa saja yang seperti itu. Pasti ada yang seperti itu. Pinjam, Bu, saya pinjam uang karena ini sudah dekat sama anaknya, orang tuanya juga sudah dekat, akhirnya dikasih. Akhirnya tetapi tidak bertanggung jawab.
Kalau bertanggung jawab nggak masalah ya. Tapi sering-seringnya tidak bertanggung jawab. Ada beberapa teman saya yang seperti itu, Bapak Ibu. Tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi bahan gunjingan. Itu tidak baik. Kalau siswa itu sudah SMA, guru-guru SMA, kalau kita memposisikan sebagai teman, apalagi itu dengan lawan jenis, berbahaya juga. Setiap hari ketemu, ya, setiap hari ketemu. Lama-lama nyaman. Padahal gurunya sudah punya istri. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu, seorang guru kalau mau memposisikan diri menjadi teman, itu harus menjaga hatinya. Kuatkan dulu hatinya. Kalau sudah kuat, it's okay. Nggak masalah. Yang terakhir, yang keempat ya. Itu adalah posisi pemantau. Guru yang sukanya itu mengawasi. Biasanya guru yang mengawasi itu seperti ini ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita memantau orang, ada anak yang terlambat, bahasanya nggak keras. Ada anak yang terlambat, itu akan ditanya seperti ini. Kamu tahu peraturannya seperti apa? Konsekuensinya ketika kamu terlambat bagaimana? Biasanya sudah ada kesepakatan yang dibuat atau aturan yang dibuat. Kalau misalkan ada ini di salah satu sekolah ya, kalau anak terlambat laki-laki, maka wajib pakai sarung. Ada, disediakan sarungnya dari sekolahan. Jadi kelihatan ini anak-anak yang pakai sarung itu berarti anak-anak yang terlambat. Anak-anak di sekolah itu, ini di Kabupaten Cilacap ada ya Bapak Ibu, tapi di Cilacap sebelah timur. Ketika anak terlambat, guru langsung tinggal menyampaikan saja. Kamu tahu konsekuensinya? Aturan kita sudah jelas, silahkan. Udah, anak langsung ambil sarung, pakai sarung di sekolah. Itu khusus untuk laki-laki tapi. Kalau perempuan, karena perempuan udah biasa pakai rok ya, ditambah sarung kelihatannya kan nanti lucu. Tapi itu khusus untuk laki-laki. Saya pernah bertanya ke salah satu guru yang ada di sekolah itu, Pak, kenapa khusus untuk laki-laki? Karena biasanya kalau perempuan itu disiplin. Yang nakal-nakal biasanya laki-laki. Itu pemantau. Seperti itu. Kira-kira untuk pemantau biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tidak galak, pemantau itu enggak galak. Cuma kalau aturan it's aturan, itu pemantau. Saklek. Berdasarkan aturan. Kalau penghukum beda ya Bapak Ibu. Suaranya keras, menakutkan. Seperti itu. Yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Posisi kontrol yang terakhir dan paling utama ini adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tapi bukan berbuat ya tanda kutip ya Bapak Ibu. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Jadi seorang manajer itu biasanya memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Biasanya kayak gitu. Kalau di sini itu dikatakan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi teman atau pemantau tersebut bila diperlukan. Jadi ketika ada anak terlambat ditanya, kenapa kamu bisa terlambat? Tidak langsung dengan nada yang keras gitu. Karena misalkan anak itu terlambatnya baru sekali Bapak Ibu. Kita nggak bisa ya menjas seorang anak yang baru terlambat sekali langsung dimarahi habis-habisan.
Itu kita tidak boleh seperti itu. Sama saja, saya pernah merasakan ini. Ditilang oleh polisi seumur-umur baru ditilang sekali. Kebetulan salah satu oknum polisi itu marah-marah langsung ya. Marah-marah. Itu kenapa kamu seperti ini dan sebagainya. Rasanya kan juga bagaimana ya Bapak Ibu. Padahal saya seumur hidup naik motor tidak pernah ditilang sama sekali. Kebetulan pada saat itu misalkan nggak bawa SIM atau kebetulan nggak bawa helm, dalam hati pasti berpikir ini kayak Pak polisi atau Pak guru itu tidak pernah berbuat dosa saja. Karena baru sekali atau 2 kali kita tanya kenapa Pak? Kenapa nak terlambat? Misalkan Bu bannya bocor misalkan atau kesiangan dan sebagainya. Kok bisa seperti itu? Apa kamu nggak cek sebelum kamu berangkat itu bannya itu keras apa enggak? Tanya dulu. Terus tanya lagi, kira-kira ada solusi nggak biar besok nggak terlambat lagi? Biar anak itu mencari solusinya sendiri. Ada yang perlu dibantu sama bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu posisi kita sebagai manajer. Tidak menjas siswa. Tidak. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, itu seharusnya yang terbaik itu adalah posisi kontrol manajer. Tetapi di titik-titik tertentu, ya kadang-kadang bolehlah kita menjadi posisi penghukum. Kadang-kadang kita itu menjadi posisi pemantau, boleh. Apalagi kalau siswa itu misalkan terlambatnya sudah 1 bulan, misalkan sudah 20 kali misalkan. Pasti penanganannya harus berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kita itu sampaikan kepada siswa apa yang harus kita lakukan selama kita ada di sekolah atau ada di kelas ini. Silahkan, anak itu suruh menyampaikan. Kalau kita buat peraturan tiba-tiba sudah jadi, anak jadi tidak berpikir. Kesepakatan itu tidak tumbuh dari dalam diri anak. Itu bisa jadi akan membuat anak jadi terpaksa. Jadi motivasinya tidak bagus. Saya itu pakai pakaian yang rapi, baju dimasukkan karena peraturan. Jadi motivasinya nggak bagus. Nanti kalau aturannya sudah nggak ada, pulang sekolah ya dicopot, bajunya dilepaskan. Tetapi kalau motivasinya dari dalam diri siswa, saya itu pakai pakaian sekolah merah putih, bajunya dimasukkan biar rapi. Jadi kalaupun anak itu pulang sekolah, bajunya tetap dimasukkan. Bukan karena takut sama gurunya. Karena kalau di sekolahan misalkan kalau bajunya dikeluarkan, bu gurunya marah atau dihukum, seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya kita sebut dengan keyakinan kelas. Kenapa bukan kesepakatan? Keyakinan kelas itu secara psikologis ya Bapak Ibu. Keyakinan siswa, keyakinan kelas bersama-sama. Jadi siswa itu yakin menyampaikan. Jadi sisi positifnya jauh lebih banyak dibandingkan kesepakatan. Kalau kesepakatan bisa seperti ini Bapak Ibu. Pak gurunya menyampaikan ini bisa. Sepakat? Sepakat. Ini bahasanya itu diambil dari seluruh bahasa yang terbaik Bapak Ibu. Peraturan kelas jangan kalau bisa. Peraturan sekolah jangan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu keyakinan kita semuanya. Seorang guru harus bagaimana,
Berarti seorang siswa nanti harus bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu. Sama ini ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan itu yang simple-simple saja. Ketika bertemu guru harus menyapa. Kemudian pakaian rapi. Kalau aturan kan rinci sekali ya Bapak Ibu. Ada bed, ada apa, sepatu dan sebagainya. Ini tidak perlu rinci, tapi hal-hal yang memang fundamental Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bapak Ibu pernah melihat peraturan sekolah, pernah ya? Baik pada saat sekolah ataupun sekarang sudah jadi guru. Pernah membacanya apa enggak? Pernah ya? Sering enggak? Pada saat jadi siswa pernah membacanya enggak? Pernah. Mungkin pengurusnya saja yang pernah. Saya waktu sekolah hampir tidak pernah membaca peraturan sekolah. Panjang lebar itu. Halamannya ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 10 halaman. Nanti ada poin-poinnya. Terutama pada saat SMP, SMA. Kalau SD mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah di sini disampaikan harapannya itu yang simpel-simpel saja, yang mudah diingat. Nanti ketika dibuat banner, kalimatnya terlihat besar dan sering terbaca. Kalau peraturan sekolah biasanya karena banyak dibuat banner pun jadi percuma. Iya. Tiap hari dilihat itu banner itu, tulisannya yang terlihat peraturan sekolah. Bawahnya nggak pernah lihat. Sama seperti visi dan misi ya. Visi dan misi sekolah Anda panjang sekali. Sama seperti itu. Apakah tiap hari dilihat? Ya dilihat tulisan visi dan misinya. Isinya apa nggak tahu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau bisa yang simple-simple aja. Visi dan misi juga sama Bapak Ibu. Kalau bisa ya yang simple-simple saja. Ada salah satu perguruan tinggi yang visinya itu simple sekali. Visinya. Kalau tidak salah di Jogja ya. Mempunyai visi yaitu jujur. Jadi visinya jujur. Dosen saya pernah menceritakan segitu kepada saya. Terus ditanya, kenapa Pak visinya itu jujur? Karena jujur itu adalah dasar dari segalanya. Percuma kalau kita punya karyawan pintar tidak jujur, percuma. Kalau kita punya mahasiswa pintar nggak jujur, percuma. Katanya seperti itu. Simple sekali. Tapi baru perguruan tinggi itu yang berani. Perguruan tinggi yang lain atau sekolah yang lain biasanya visinya agak panjang. Keren sekali. Misinya banyak sekali. Misinya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, materi kita yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3. Seorang guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Ini namanya segitiga restitusi karena ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya jelas. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Itu teorinya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang harus ditegaskan kepada siswa. Kita harus bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Kita harus meyakini sebagai seorang guru bahwa semua perilaku itu pasti ada alasannya. Kita harus tahu dulu alasannya apa. Jangan sampai kita menghukum mereka belum dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, kita sudah hukum dulu. Tanya dulu alasannya apa. Menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti memiliki motivasi internal. Tugas kita menggali motivasi internal siswa dan menebalkannya kalau itu baik. Jadi kita cari, kalau SD mudah ya Bapak Ibu, ngajar satu kelas selama 1 tahun. Itu kita bisa tahu persis siswa satu persatunya. Karakternya bagaimana, mana yang harus bisa kita tebalkan karakternya, mana yang harus dihilangkan, kita tahu persis. Tapi kalau ngajarnya sudah mulai SMP, SMA, karena bukan guru kelas lagi ya Bapak Ibu, apalagi kalau yang ngajarnya misalkan kayak mata pelajaran sejarah misalkan, satu kelas itu hanya 2 jam pelajaran, ngajarnya itu 10 kelas misalkan. Bisa jadi nggak hafal itu nama siswanya. Tapi kalau guru SD itu akan sangat gampang sekali. Ini ya Bapak Ibu semuanya, validasi tindakan yang salah. Mulai dari sini ya. Itu biasanya kalau siswa melakukan kesalahan, itu akan ditanya, alasannya apa kamu melakukan kesalahan itu? Tapi dengan nada yang tidak tegas ya, biasa. Atau ketika itu bisa disampaikan juga, adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat? Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi itu di sini itu bukan menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang kita buat itu tadi yang simple-simple. Ketika siswa melakukan kesalahan, tanya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Dengan bahasa yang baik dan santun. Karena kita, kalau bisa, kita sebagai seorang guru, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, selalu menggunakan bahasa yang baik dan santun. Ada guru yang biasanya terpancing emosi oleh kelakuan siswanya. Karena terpancing emosi tiba-tiba bilang goblok kamu misalnya. Itu jangan. Nanti akan dicontoh. Ditiru sama siswa setelah gurunya nggak ada. Oh pak itu tadi bilang ke saya goblok katanya. Dia yang goblok misalnya. Itu akan ditiru ya bahaya. Pakai bahasa yang baik-baik saja. Dan nanti kita akan jadi terkenal oleh seluruh siswa, di lingkungan juga bisa jadi terkenal. Tetapi terkenalnya yang negatif, karena biasanya yang negatif-negatif itu cepat sekali, cepat viral. Makanya jaga bahasa ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Biasanya dilakukan dengan menyampaikan, misalkan ada anak melakukan kesalahan, sampaikan, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang namanya kesalahan itu kalau bisa ketika kita sudah melakukan kesalahan yang sama, jangan pernah diulangi lagi. Kalau kita sudah tahu aturannya itu salah, jangan diulangi lagi. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini mendekati akhir Bapak Ibu. Terakhir yang kayaknya 2 terakhir yang akan saya sampaikan di sini, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu motivasinya. Motivasi kita sebagai manusia itu kalau bisa seperti itu. Itu juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak harus punya motivasi yang seperti itu. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang terakhir untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu, jangan biasakan kita ya, memiliki motivasi itu karena kalau tidak seperti itu nanti dihukum. Kalau tidak seperti itu nanti kita nggak dikasih imbalan. Kalau seperti ini kan lumayan, saya dapat uang misalkan. Karena kita kebiasaan ketika kita menyuruh siswa kita maju ke depan untuk mengerjakan soal, setelah itu kita kebiasaan dikasih uang. Nanti itu akan jadi kebiasaannya tidak baik. Sekali-kali boleh Bapak Ibu, sekali-kali boleh. Tapi terlalu sering, nanti kalau anak nggak dikasih, nggak semangat. Itu yang tadi motivasi internal ya Bapak Ibu. Ini motivasi eksternalnya sama ya. Sorry. Ini itu motivasi perilaku manusia. Kalau yang ini itu, nah, dua yang tadi itu motivasinya itu karena orang lain. Ya, yang tadi itu menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Itu yang dua yang belakang tadi. Terus untuk mendapatkan imbalan kan itu motivasinya karena orang lain. Tadi saya sampaikan kalau bisa kita memiliki motivasi yang positif dari dalam diri. Jadi kita berangkat sekolah gasik bukan karena ingin terlambat, tapi karena senang. Kayak gitu. Kita bajunya dimasukkan kalau pakai merah putih itu karena senang, karena terlihat rapi. Seperti itu. Nah, hal yang seperti ini kalau bisa jangan. Oleh karena itu tadi dibutuhkan keyakinan kelas agar anak memiliki motivasi internal. Tugas kita itu menuntun. Memang sulit Bapak Ibu, tapi itu bukan perkara yang mustahil. Nah, ini internalnya. Jadi yang disampaikan tadi di awal, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Jadi tugas kita sebagai guru menghindari atau meminimalisir hukuman atau penghargaan yang berlebih. Kadang-kadang menghukum boleh, tapi jangan sering-sering ya, sehingga kita dicap sebagai guru yang galak, guru penghukum. Atau kita dicap guru yang suka memberikan penghargaan, itu guru yang suka ngasih duit. Juga jangan. Ya, karena nanti motivasinya ketika ketemu kita, saya dekat-dekat lah sama misalkan Bu Vita. Karena kalau dekat sama Bu Vita nanti sering dikasih uang. Misalkan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang biasanya mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar sekali dengan apa yang saya sampaikan hari ini, sudah sangat familiar sekali, sering sekali mendengarkan. Tapi tugas kita adalah tugas saya itu adalah mengingatkan Bapak Ibu semuanya, mengingatkan. Kalau yang tadinya sudah ingat, yang menebalkan. Kita saling mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Dan harapan saya, apa yang saya sampaikan ini walaupun mungkin sedikit, tapi bisa berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sedikit menjadi inspirasi Bapak Ibu. Kalau yang belum pernah mengajar ini ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum mengajar, itu anggap putra putri Anda itu adalah siswa Anda. Jadi siswa kita anggap putra putri kita itu sama seperti itu. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini pada dasarnya itu adalah guru. Setiap siswa di dunia ini itu harus kita anggap pada dasarnya itu adalah anak kita sendiri. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu,
kita sebagai guru akan menjadi guru yang acuh tak acuh. Dan saya ingatkan Bapak Ibu terkait dengan keyakinan atau hal-hal positif pada saat kita mengajar adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, mungkin dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kita mengajar itu tidak boleh memberikan tugas yang terlalu banyak. Tidak pernah juga tidak boleh. Karena akan sama seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti penghukum dan pemberi penghargaan. Kalau panjenengan semuanya setiap kali mengajar kasih tugas soal misalkan ajar kelas 3 misalkan. Kasih soal IPS 50. Besok kasih soal matematika 40. Besoknya lagi kasih soal apa lagi? Misalkan 30. Itu yang stres bukan siswanya Bapak Ibu, orang tuanya. Gurunya santai ya. Yang memang gurunya enak ya. Begitu masuk, selesai belum misalkan. Ya lanjutkan kerjakan. Gurunya keluar lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya tekankan lagi, kita sering mendengarnya patrap yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ingat sosial bodoh, iman yo mangkapso, tujuh dan lain-lain. Ini harus disampaikan sering kepada siswa, juga sering harus disampaikan. Maknanya juga harus sering disampaikan. Terutama yang depan, bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik di kelas. Kalau siswa-siswinya kepengen tidak menggunakan handphone, ya jangan sekali-kali Bapak Ibu kalau siswa-siswinya lagi mengerjakan soal mainan handphone, wah WA terus ketawa-ketawa sendiri, misalnya. Atau angkat telepon di kelas, halo yo di kelas, siswa dengar, juga jangan. Itu akan sama Bapak Ibu seperti ini. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang pertama kehadiran Bapak Ibu semuanya hadir pada kesempatan hari ini itu tercatat sebagai amal ibadah ya Bapak Ibu. Mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh satu atau dua. Saya tunggu sampai 30 detik ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada satupun tujuan saya Bapak Ibu untuk menyinggung Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan menghasilkan siswa-siswi yang hebat juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.